Satunya nanti kan segini aja. Berat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Haji Mahfud MD SH SUMIP, Menko Polhukam Republik Indonesia, narasumber pada diskusi kita malam hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Endin Aceh Sofihara MMA, Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara. Yang terhormat kepada Bapak Haji Robikin Emwas SHMH, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus narasumber diskusi pada malam hari ini. Pertama-tama marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan diskusi serial ke-15 yang diselenggarakan oleh Yayasan Tali Buana Nusantara. Bapak Ibu hadirin peserta diskusi yang kami hormati dan mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Mari acara pada malam hari ini, diskusi serial ke-15 NU abad kedua, kemana hendak menuju. Kita buka bersama dengan kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Endin Aceh Sofihara MMA, Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara, untuk memberikan kata sambutan dan memimpin pada acara diskusi pada kali ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, peserta diskusi serial ke-15 Yayasan Tali Buana Nusantara yang kami hormati, malam ini kita berbahagia dapat dihadiri oleh Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Menko Polhukam, Politik, Hukum, dan Keamanan. Jadi orang paling berkuasa di jajaran kabinet untuk bicara soal hukum, soal politik, dan soal keamanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Pak Mahfud di sini hadir, Pak Zainud Tauhid ini. Ini orang paling berkuasa untuk urusan hadir juga ini teman Pak Mahfud, mana Pak Lukman Hakim itu dari Jogja. Itu ada Pak Dr. Imam Suharjo, ada Pak Abdullah Latupada dari PBNU, Ketua PBNU, ada Pak Kolonel Tamdin Ferli, Kolonel Angkatan Laut. Itu ada Marsikal Johan Shah. Siapa lagi? Ada Kiai Masrur Ainun Naji, ada Zainil Abidin Amir, ini Akwan Syuriah, pengurus besar NU. Nah, ini ada orang kepercayaannya Kiai Said Agil Siraj, Pak Amin Nasution, kan begitu.
semua urusan Kiai Said beliau bisa lakukan, kecuali satu, kalau disuruh baca doa enggak. Itu aja. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita malam ini kita akan bicara soal NU abad kedua. Kemana hendak menuju itu. Kenapa mengundang Pak Mahfud? Kita sudah dengar di berbagai momentum perayaan 1 abad NU mengenai NU hendak kemana dalam versi para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat pengurus besar sampai di tingkat bawah, dengan tema besarnya adalah apa namanya? Merawat jagat, membangun peradaban. Nah, dalam konteks ini kami ingin memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh bagaimana pandangan orang NU yang tidak berada dalam struktural NU tapi berada dalam struktur kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Kira-kira seperti apa? Yayasan Tali Buana ini adalah kumpulan orang-orang aktivis struktural NU dan aktivis non-struktural NU yang concern untuk berbicara mengenai pengembangan Nahdlatul Ulama. Kita sudah menelurkan buku yang disebut Peta Jalan Nahdlatul Ulama kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu NU punya concern besar dalam upaya-upaya takwiyatul ummah, yaitu melakukan empowering terhadap umat. Kita tahu juga NU concern betul dalam melakukan apa yang disebut himayatul ummah, yaitu melindungi umat. Nah, dalam konteks empowering terhadap ummah, takwiyatul ummah dan himayatul ummah, hal yang paling menonjol di bulan-bulan terakhir ini adalah dalam urusan perpolitikan. Urusan yang lain banyak, tapi yang paling menonjol tentu dalam urusan perpolitikan karena tahun 2023 sampai dengan 2024 nanti disanggap sebagai tahun politik. NU umatnya begitu banyak. Umatnya begitu banyak. Diperkirakan 50 sekian persen dari seluruh penduduk Indonesia. Bila penduduk Indonesia 300 juta kurang sedikit, maka 150 jutaan katanya NU. Bila 150 juta itu di-empowering atau dikelola dengan baik, milih seorang calon presiden itu merem bisa jadi ya Pak Mahfud ya. Gitu. Nah, perilaku politik individu masyarakat NU, individual politik perception-nya itu bisa tidak diakomodasi menjadi institutional politik perception, menjadi kekuatan politik bersama, menjadi kekuatan politik institusi. Celakanya individual politik perception orang-orang NU itu berhenti pada tataran politik individual perception. Tapi bila menuju kepada institutional politik perception, itu seringkali mengalami hambatan-hambatan teknis maupun non-teknis. Nah, dalam konteks inilah kami ingin memperoleh masukan, pasti Pak Mahfud tahu itu, bagaimana cara untuk menjadikan individual politik perception itu didorong, dikuatkan, dijadikan institutional politik perception. Supaya, yaitu tadi, merem aja bisa menjadikan seorang presiden, kira-kira begitu. Kalau sekarang jangankan melek aja nggak ketemu calon. Nah, kan kalau sekarang gitu. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas nama Yayasan Tali Buana Nusantara kepada Profesor Dr. Mahfud MD yang telah hadir di sini, dan kepada para hadirin dan hadirat semua. Izinkan saya tidak bisa menyebut satu persatunya.
Di penghujung sambutan saya ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa, membaca suratul Fatihah untuk almarhumullah Kiai Haji Ali Afi yang wafat beberapa hari lalu, dan pendiri Yayasan Tali Buana Nusantara Kiai Haji Ahmad Bagza. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diskusi ini akan dipandu oleh Pak Robikin MHas SHMH, staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pasti tahu betul juga bagaimana menjadikan NU ini menyatu dalam urusan-urusan politik. Jadi tepatlah begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la khala la quwwata illa billah. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.22. Gak ada masalah ya. Yang ada masalah narasumber. Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia yang kita hormati. Saya kira tidak perlu ada satupun hal yang perlu diintrodusir dari identitas Prof. Mahfud karena semua orang sudah kenal. Kalau di forum ini ada yang tidak kenal, saya kira perlu dulu jalan-jalan ke negara yang ada pulau terpencil tapi tidak ada penghuninya. Dan bicaralah dengan orang sesuatu di sana, maka itu layak untuk mengatakan tidak kenal dengan Prof. Mahfud. Saya biasanya manggil Mas, tapi untuk kali ini saya manggil Pak lah. Pak Dr. Endin Ajaf Syafihara, Ketua Yayasan Tali Buana. Yayasan yang sudah dijelaskan punya komitmen kuat untuk pengembangan pemikiran untuk pemajuan Nahdlatul Ulama yang di dalamnya orang-orang NU struktural maupun non struktural. Prof. Mahfud, saya kira tidak perlu berlama-lama dan hadirin semua yang saya hormati, karena tadi meskipun sambutan sebagai ketua yayasan, tapi rasanya kita udah di drive. Forum ini harus bicara apa gitu. Tapi bolehlah saya pertegas satu lagi bahwa NU dalam abad kedua ini tegas membangun tagline-nya, yaitu yang tadi kita sebutkan merawat, jaga dan membangun peradaban. Nah, Prof. Mahfud saya kira sebagai orang di pemerintah perlu memberikan pandangan kira-kira apa sih hal-hal yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di abad kedua agar peradaban bisa terbangun dengan baik dan jaga juga bisa dirawat dengan baik. Tentu saja cara pandang itu tetap memperhatikan jumlah warga NU yang disinyalir sejumlah 156 juta itu kira-kira. Atau lebih tepatnya orang yang mengaku dirinya NU. Karena kita tidak berdasarkan status kewarga NU-an, tapi berdasarkan survei orang yang mengaku sebagai warga NU jumlahnya 56,6% dari populasi penduduk muslim di Indonesia. Saya kira kita kasih waktu yang leluasa untuk Prof. Mahfud dan nanti setelahnya supaya tidak terlihat satu arah, ada feedback 1-2 peserta, dan mohon juga nanti membatasi diri untuk tidak berlama-lama dalam menyampaikan pandangan atau menanyakan sesuatu. Boleh juga misalnya di sela-sela Prof. Mahfud menyampaikan gagasannya, ya barangkali forum ini bisa menjadi forum untuk memperjelas pandangan Menko Polhukam mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemarin sempat ramai. Ya, tapi itu nanti di ujung saja supaya maqasidul a'dhamnya tercapai. Prof, teman-teman semuanya, acara ini live di Padra Juga TV. Jadi saya kira itu juga menjadi resonansi tersendiri dari acara ini, dan untuk itu saya persilakan waktu kesempatan seluas-luasnya Prof. Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak
Din Haji Sufihara, yang terhormat Mas Robikin M.Has, Kiai Robikin M.Has, dan bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian. Saya tidak menyiapkan rencana khusus untuk bicara pada malam ini, karena sebenarnya masalah NU mau kemana itu sudah dibicarakan, sudah diumumkan oleh PBNU, bahkan sudah dipidatukan juga di hari ulang tahun hari 1 abad ulang tahun 1 abad dan memasuki bagaimana NU memasuki abad ke-2. Nah, oleh sebab itu nanti saya ya mendengar pertanyaan aja apa yang akan ditanyakan kepada saya gitu. Terus yang mana yang mau saya jelaskan tuh abad kedua, begitu banyak gitu ya. Yang sudah diumumkan, sudah ditulis, dibahas orang di televisi, di brosur-brosur gitu. Tapi sekedar pemantik saja untuk diskusi ini, saya ingin mengatakan warga Indonesia, warga negara Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, khususnya juga yang lebih khusus lagi warga Nahdlatul Ulama di Indonesia, menurut saya patut sangat-sangat bersyukur karena NU itu sudah ikut mengantarkan Indonesia sebagai negara seperti keadaannya sekarang dan akan terus maju. Nah, di mana yang disumbangkan NU? Pertama, NU memberi sumbangan di bidang politik kenegaraan. Itu jelas ya. Kemudian memberikan sumbangan personil yang tangguh untuk ikut mengurus negara. Lalu yang ketiga, ikut membangun budaya Islam ala Indonesia. Nah, itu saya kira jasanya yang menurut saya besar di dalam 1 abad. Saudara bisa bayangkan sekarang ini hampir semua pejabat di Indonesia yang ingin ikut kontestasi politik itu harus kalau tidak bisa mengaku NU harus dekat dengan NU, itu satu pasti. Ya, Swan. Tapi kadang-kala kalau orang identitasnya dulunya kayak apa sih enggak jelas, oh saya NU gitu. Tapi kalau sudah jelas bahwa dulu bukan NU, dia bilang ya saya sahabat NU. Enggak ada orang misalnya mau ikut kontestasi politik di Indonesia kok bilang enggak mau NU, habis dia. Nah, itu kan harus disyukuri karena pada masa lalu pernah ada masanya NU itu menjadi musuh politik dari para pemain politik tertentu. Nah, sekarang itu justru ingin orang itu dekat dengan NU. Dan memang pejabat-pejabatnya bayangkan sekarang dari NU banyak sekali di berbagai lembaga, pusat dan daerah. Itu banyak sekali. Artinya sudah ikut mewarnai. Nah, kemudian saudara juga ya kita punya undang-undang pesantren dan sebagainya. Oke lah, yang itu. Yang kedua, misalnya sekarang budaya Islam yang ala NU itu di negara ini tumbuh bagus. Di istana kalau ada acara-acara dimulai dengan doa, dengan salam, waktunya sholat ya sholat gitu. Saya baru ikut presiden ke Kamboja kemarin di Phnom Penh itu 3 hari saya bersama beliau ya sholat pamit gitu, kalau sedang rapat gitu keluar dia sholat, bahwa itu pertemuan internasional. Artinya orang ndak malu gitu ya. Saya kira dulu kita ndak pernah mendengar Pak Harto itu pamit sholat, ndak, bahwa Pak Harto naik haji baru diberitakan sholat menerus.
Tapi apa pernah ada yang tahu Pak Harto di suatu tempat, apa ke daerah, ke luar negeri gitu, saya minta izin dulu gitu. Meskipun tentu orang mengatakan sholat kan tidak usah dilakukan gitu. Tetapi maksud saya penampakan identitas atau orientasi Islam yang NU, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu tumbuh dengan subur. Mungkin saudara juga ndak bayangkan dulu ya, zaman sebelum reformasi itu kok orang mau sholat sedang sidang kabinet gitu. Sekarang sholat orang. Yang orang tidak kita sangka-sangka, oh ini orang sholat dia. Artinya ndak takut gitu. Kalau dulu kan, kalau ndak takut ya malu. Nah, sekarang sudah ndak. Budaya Islam betapa hebatnya. Kalau pejabat-pejabat yang beragama Islam itu punya mau mantu misalnya, di hotel yang mewah sekalipun, itu acaranya kan sangat Islami. Sangat NU. Dimulai dari pengajian, mauidhah hasanah, sholawatan, dan sebagainya. Pejabat yang setinggi apapun, gitu. Itu artinya NU sudah ikut mengantarkan itu, keluar dari potret negara yang dikuasai oleh Belanda dulu, gitu. Nah, kemudian saudara, yang di bidang ideologi jelas, NU kemarin sudah mengumumkan bahwa NKRI dengan ideologi Pancasila itu final dan khilafah sebagai sebuah bentuk dan sistem kenegaraan adalah hal yang tidak diterima. Artinya tidak cocok dengan tuntutan kemajuan. Dulu kita berkutat di situ, sekarang orang sudah mulai berpikir hal-hal yang seperti itu. Sehingga menurut saya ke depannya bagaimana kita tinggal orientasinya bagaimana tadi pikiran-pikiran, prestasi-prestasi individual itu menjadi melembaga, lalu kemudian di bidang saya kira yang agak ketinggalan kan di bidang ekonomi ya, pembangunan yang dilakukan oleh NU. Itu ke depannya harus begitu karena di tahun 2045 itu, tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Dan dalam perhitungan rasional ilmiah hasil penelitian itu nanti tahun 2045 itu Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia. Keempat terbesar di dunia itu apa? Satu RRC akan menjadi terbesar, kemudian India, lalu Amerika, lalu Indonesia dan atau Jepang. Sehingga kalau ada negara ekonomi terbesar nanti ya Indonesia mesti masuk kelima lah karena sudah dihitung lah sumber dayanya. Nah ini NU harus menyiapkan masa depan itu dan saya kira konsep negara kosmopolit, negara kebangsaan itu yang harus terus dibawa dengan pembangunan ekonominya tentu saja agar tidak menjadi objek transaksional ketika terjadi perkembangan atau agenda politik elektoral. Nah itu penting dan saya melihat orang-orang NU tuh hebat-hebat kan sekarang itu, yang IT luar biasa Isoke, yang lulusan pesantren menjadi jago survei juga banyak. Ilmuwan yang banyak, bahkan sekarang itu kalau orang mendapat penghargaan di tingkat dunia ngakunya NU juga. Saya punya teman itu itu mendapat banyak hadiah penghargaan internasional di bidang farmakologi gitu. Sekarang dipanggil oleh Pak Jokowi, dia menjadi ketua Dewan Kedokteran itu, selain ID itu apa? Namanya. Bukan terawan, Taruna namanya. Dipanggil Taruna Ikrar. Nah, itu sekarang sering datang ke rumah saya ini NU loh Bang gitu bilangnya. Ya kita dulu enggak tahu juga. Nah, artinya sekarang NU itu tidak menjadi
profil yang wah kalau NU tuh terbelakang, sarungan. Tapi pinter-pinter loh ternyata sekarang nih. Banyak dan orang merasa mantap kalau sudah mengaku NU. Hampir juga semua calon presiden sekarang kan. Kalau memang dulunya ndak NU ya sekarang masuk NU. Kalau dulu kalau ndak lalu bilang mertuanya atau kakeknya yang NU. Ya kita kan ndak tahu kakeknya siapa gitu. Kakek saya dulu NU. Dan itu bagus. Itu bagus. Jangan dianggap jelek bahwa NU itu sekarang menjadi primadona di bidang itu. Cuma NU-nya sendiri jangan diam. Ya, jangan diam. Nah, itu saja dah kalau pengantar saya enggak ada lagi gitu. Cuma kalau tadi di ujungnya saya diminta bicara soal pemilu. Saudara memang sekarang sedang terjadi hal yang sangat mengejutkan. Di mana tiba-tiba pengadilan tuh memutus pemilu harus ditunda dan itu hanya atas gugatan partai kecil yang kita tidak tahu, oh ada tuh partai kayak gini gitu. Sudah diumumkan siapa ini dicari lagi, oh ini orangnya gitu. Dan sekarang ini sedang rame ya sudah kita lakukan. Tapi kalau pemerintah sendiri pemilu ini akan jalan ya. Akan jalan, kita akan melawan habis-habisan keputusan itu karena putusan itu salah kamar. Ibarat misalnya Pak Robikin mau kawin, jadi surat memperkuat akte perkawinan di pengadilan itu kan harusnya ke pengadilan agama, tapi masuknya ke pengadilan militer, kan tidak cocok. Sama ini urusan hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Pasti. Oleh sebab itu saya katakan tadi, ini bukan soal independensi hakim. Kalau hakim tuh enggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau di kedokteran tuh, independensinya itu misalnya pada kode etik, diatur ini kalau melanggar etik. Ya. Tapi kalau ilmunya salah, itu ada dewan sendiri. Dewan disiplin dokter. Kalau ini dewan kode etik, ini dewan disiplin yang tersangkut ilmu. Lah ini kan ilmunya salah ini. Oh, sudah jelas kalau pemilu itu pengadilannya di sana kok dia yang mutus. Dan sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung. Kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Udah ada tuh Perma nomor 2 tahun 2019. Sehingga ya kita terus saja dan saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini dan bahkan kemudian kalau mau ini karena ini salah kamar. Ya diabaikan aja kalau sudah naik banding kalah lagi. Diabaikan aja karena ibarat begini. Saya memutus nih. Pak Mahfud harus mengembalikan tanah kepada Pak Andin Sufihara dengan alamat Jalan Jati nomor 326 sertifikat nomor sekian. Ternyata tanah dengan sertifikat nomor itu bukan ada di Jalan Jati, tapi ada di Jalan Pisang jauh. Nah itu kan bisa dieksekusi. Sama dengan itu. Ini salah dong alamatnya. Sudah diadili di PT UN kok masuk ke sini gitu. Nah ini pernek-pernek pemilu yang akan mewarnai perjalanan kepemiluan kita ke masa depan dalam waktu dekat ini. Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut dan seterusnya. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan 2 perlawanan. KPU tempuh jalur hukum banding. Yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya. Kayak orang misalnya menyatakan hari ini saya memutuskan pengadilan bahwa imam misalnya Imam Marsudi dinyatakan bercerai dengan istrinya, gitu. Padahal istrinya tidak gugat, dia tidak gugat. Yang gugat orang lain kan tidak bisa dieksekusi. Ya kira-kira itulah gambarannya soal putusan ini sekarang gitu. Ya. Gitu aja. Itu udah pengantar. Makasih.
Kita kasih aplaus bersama-sama. Saya kira para pegiat pemilu menjadi tenang karena sudah terlanjur konsolidasi, apalagi para caleg-caleg itu pemilu nggak ada masalah. Oke, teman-teman, saya kira kita buka satu sesi saja. Tapi 3, ya maksimal 3 lah. Boleh ada Pak Juri atau siapapun yang bicara. Saya persilakan angkat tangan. Pak Johan. Kalau boleh siapa lagi atau menunggu Pak Johan selesai? Pak Imam. Oke. Dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang akan saya sampaikan kepada Menko Polhukam. Yang pertama, dalam rangka menyongsong 100 tahun, kita akan mengalami apa yang disebut sebagai bonus demografi. Tantangan terbesar dari bonus demografi adalah 1, penyiapan sumber daya manusia. Yang kedua adalah menjaga agar sumber daya alam ini tidak terganggu. Yang berikutnya adalah misalnya kalau kita melihat Human Development Index, indeks pembangunan manusia yang dirilis oleh PBB tahun 2022, HDI kita berada pada posisi, kalau tidak salah Prof, itu pada posisi angka 37. HDI dihitung dari skala 0 sampai 100. 100 itu adalah negara yang menurut ukuran PBB mengacu kepada Amartya Sen, peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 97, dari 0 sampai 100. 100 itu adalah negara yang paling sejahtera, kira-kira begitu. Itu bisa kita lihat di negara-negara bagian Eropa Barat ya. Berikutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia, kemudian dalam rangka kita semua ini adalah menagih janji-janji Republik. Janji-janji Republik yang kita sepakati adalah mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang kita raih. Apakah siapapun presidennya, kita tidak peduli. Selama 2 elemen penting itu bisa terpenuhi. Itu pertanyaan saya. Yang kedua sebenarnya saya tidak bertanya ini Pak Dr. Endit. Beberapa waktu yang lalu saya minta waktu kepada kepada Pak Mas Duki atau siapa untuk bisa menyerahkan buku. Buku ini berkaitan dengan upaya-upaya tindak pidana korupsi. Ditulis oleh teman saya, dia seorang ahli nuklir dari UI, menjadi whistleblower. Jadi saya mengenal beliau ini ketika saya di Kementerian Pertahanan. Karena persoalan nuklir, biologi, and alchemy, nuklir, biologi, dan kimia itu mungkin bersentuhan dengan militer, kita sering berdiskusi. Kemudian kita ditemukan pada sebuah grup diskusi yang punya concern terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dalam rangka menyongsong, menagih janji-janji Republik itu tadi. Kebetulan beberapa buku yang ditulis, saya memberi epilog dari buku itu, Prof. Ya, jadi yang kedua ini beliau ingin menyerahkan buku ini kepada orang yang punya otoritas bicara tentang hukum di Republik ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyerahkan buku kepada orang yang punya otoritas di bidang hukum ya, Prof. Mahfud maksudnya begitu. Baik. Mengatakan itu malu-malu lagi. Pak Imam, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Mahfud, saya coba baca di buku Peta Jalan NU yang ditulis oleh tim Yayasan Talibana ini, bahwa keunggulan kooperatif NU itu antara lain, pertama, aset paradigma, yaitu pada nilai filosofisnya, kerangka teorinya,
konsep dan prinsip-prinsip perjuangannya. Yang kedua adalah aset sosial yang berupa citra NU, trust atau kepercayaan, keteladanan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aset SDM, kualitas personal dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tiga hal itulah keunggulan komparatif NU. Saya melihat kepada yang aset SDM. Pada masa lalu seakan-akan ada pembagian tugas antara NU dengan Muhammadiyah. Kalau NU bergerak di bidang pesantren dan lain-lain, kalau Muhammadiyah pendidikan umum dari tingkat bawah sampai yang tingkat tertinggi. Tapi sekarang NU pun sudah melakukan hal yang sama dengan Muhammadiyah. Ada universitasnya juga, ada rumah sakitnya juga, ada sekolah-sekolah unggulan, dan seterusnya. Itu tentang keunggulan komparatif NU. Pertanyaan saya adalah, Pak Mahfud sebagai orang NU, sebagai menteri, bagaimana memandang di mana keunggulan kompetitif NU? Kalau tadi keunggulan komparatifnya, sekarang keunggulan kompetitifnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana digambarkan dalam lambang sebelah kanan saya ini, NU itu lambangnya adalah bumi, diikat oleh tali dengan ikatan yang longgar. Ya, itu tentu ada nilai filosofisnya. Saya melihat ini adalah organisasi yang tidak hanya Nusantara. Nusantara itu bukan hanya Indonesia, tapi juga yang dulu pernah menjadi bagian dari Majapahit, Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Tetapi NU juga mendunia. Ini terbukti dengan terbentuknya PC internasional ya. PCI, NU di mana-mana, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi di Eropa, di Amerika, dan sebagainya. Dari gambar ini pula, dengan longgarnya tali itu, juga menggambarkan sebuah filosofi bahwa NU itu inklusif. NU itu bisa bergaul dengan siapa saja. NU itu bisa bekerja sama dengan siapa saja. Dan itu telah dibuktikan oleh NU sejak zaman dahulu. Tetapi juga sering dilihat sebagai, mohon maaf, dianggap sebagai sikap yang kompromistis. NU itu dianggap sebagai ormas yang inklusif, tapi juga kompromistis. Sejak zaman Orde Lama, NU selalu ada di kabinet. Rasanya belum pernah tokoh NU tidak masuk dalam kabinet. Zaman Pak Harto pun juga begitu. Hanya mungkin khusus Kementerian Agama memang itu haknya, kayaknya begitu ya, dalam tanda kutip. Pernah juga sekali sih zaman Pak Harto diisi oleh tokoh militer, Alam Syar atau Perwira Negara, atau kayak Profesor Muti Ali. Tetapi Muti Ali pun walaupun dianggap Muhammadiyah, dia santrinya Kiai Ali Maksum, Kerapia. Sebuah cerita saya dengar bahwa hari raya pertama, pulang dari sholat Id, Profesor Muti Ali langsung ke Kiai Ali Maksum. Tetap seperti kata Pak Mahfud tadi, ya meng-NU juga gitu kira-kira ya. Selanjutnya bahwa faktanya, partai mana di Indonesia ini yang di dalamnya tidak ada orang NU? Hanya mungkin dulu ada partai Katolik ya, pasti nggak ada di situ. Tapi partai apapun selalu ada orang NU di dalamnya. NU berhasil menyebar warganya, berdiaspora di semua kekuatan sosial politik Indonesia, dan menyebar di semua lini pemerintahan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, jadi orang NU berdiaspora bukan hanya pada tataran geografis, tapi juga pada tataran ideologis. Nah, apakah ini Pak Mahfud melihat ada keuntungan dan kerugiannya sikap NU seperti itu? Saya kira ini relevan untuk dikaitkan dengan jargon NU seabad, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dua pertanyaan ini sudah cukup mewakili pikiran teman-teman. Tapi saya sangat berbahagia karena tadi sebelum diskusi itu, sebelum Prof. Mahfud datang, masing-masing kelompok, bukan kelompok, orang berkerumun. Lalu yang dibicarakan adalah pemilu ini jadi atau tidak. Pemilu jadi atau tidak setelah dapat. Tapi begitu dijelaskan, tidak satu pun yang kemudian mempertanyaan kembali. Itu artinya penjelasannya Prof. Mahfud cukup meyakinkan sebagai penjelasan pemerintah. Sehingga tidak perlu lagi ada orang menuding bahwa oh ini skenario pemerintah melalui pengadilan. Saya kira clear dan clear. Prof, silakan dijawab karena saya melirik tadi Prof sangat aktif mencatat
pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya tidak perlu mengulang kembali. Silakan. Sepenuhnya. Baik, terima kasih Pak Johan tadi tentang bonus demografi ya. Yaitu Pak, pengelolaan tentang SDM, SDA, dan sebagainya untuk menuju bonus gini, 2045 itu gambarannya yang sekarang berdasar hasil studi yang kemudian dituangkan di dalam RPJPM, rencana pembangunan jangka panjang menengah dan jangka panjang di SDM-nya. Itu gambarannya tuh Indonesia besok makmur secara ekonomi. Karena sumber daya alamnya sudah dihitung. Penyiapan sumber daya alam, kita punya apapun yang diperlukan negeri ini dan sudah dihitung 5 tahun pertama ini yang mengelola ini, terus akhirnya menuju ke hilirisasi gitu. Itu SDA-nya. SDM-nya juga udah dihitung. Besok kita tuh punya ahli nuklir berapa, arsitek berapa, dokter ini berapa, sudah dihitung akselerasinya. Sehingga nanti pendapatan per kapitanya itu kira-kira akan mencapai 23.900 di tahun 45. Tentu Pak kok kecil ya, kecil. Kalau hanya dilihat pendapatan per kapitanya, karena sekarang Singapura aja sudah puluhan ribu gitu pendapatan per kapitanya. Tapi kita melihat kemajuan suatu negara dan seluruh aset ekonominya yang akan berkembang dan berakselerasi itu, ya kita masih akan tercatat menjadi negara terbesar keempat atau kelima lah gitu. Itu sudah ditulis di dalam RPJPM. Nah, oleh sebab itu, saudara, gambaran kita mengenai pengelolaan SDM, SDA dan sebagainya itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Pak, mungkin yang jadi persoalan kok lambat, kok apa? Nah, itu tinggal diimplementasi. Karena kan kalau kita ingat dulu Pak, pada tahun 2018 di bulan November itu kan ada diskusi itu bahwa kata Pak Prabowo Indonesia ini akan bubar di tahun 2030. Itu ada bukunya, tapi buku novel intelijen. Memang ada P.W. String gitu kan yang menulis. Ghost Flight judulnya. Memang Indonesia tuh tahun 2030 tuh tidak ada disebut, kata Pak Prabowo. Disebut di buku itu pada tahun 2030 di mana perang artifisial sudah menguasai dunia, maka Indonesia sudah tidak ada gitu. Hanya disebut satu kalimat itu aja. Itu sebenarnya hayalan. Tetapi, saudara, waktu itu orang tidak setuju. Saya tidak setuju juga karena menurut perhitungan McKinsey dan PricewaterhouseCoopers itu Indonesia justru di tahun 2030 itu akan menjadi kekuatan ekonomi ke-16. 7. Kalau 15, 16 kan sekarang. Kekuatan ekonomi ke-7. Masa mau bubar? Nah, orang ribut pada waktu itu. Apalagi masa kampanye kan waktu itu. Pertarungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi saya katakan itu mimpi. Orang berpikir gitu. Tapi itu bisa terjadi sebelum tahun 2030. Kehancuran Indonesia itu manakala ini penegakan hukum dan korupsi itu tidak membaik. Kan orang kalau ketidakadilan, korupsi dibiarkan, rakyatnya ngapain ikut Indonesia? Kan gitu kira-kira. Saya punya sumber daya alam begini besar, nggak dapat apa-apa, sudah sendiri aja, pecah gitu. Nah, oleh sebab itu saya katakan ke depan nih harus nih pemberantasan korupsi harus sungguh-sungguh, penegakan hukum harus sungguh-sungguh terbuka, dilihat oleh masyarakat gitu. Jangan sampai ada hakim-hakim yang diatur-atur, perkara dipesan, itu kan masih banyak tuh orang pakai pasal ini aja. Ada kasus gitu, saudara,
sebelum masuk ke pengadilan nih calonnya sudah pesan, nanti polisinya yang ngatur ini ya, gitu. Biar dipasang pasal segini. Sudah pesan ke kantor polisi, nanti di pengadilan hakimnya ini ya, gitu. Jaksanya sudah dipesan, dibayar, saudara. Itu berdasar pengakuan para pengacara dan para korban yang diperas itu. Tapi tidak mau mereka memberi testimoni terbuka yang melakukan ini, takut juga tidak aman. Tapi itu orang itu terjadi, gitu. Nah kalau ini terjadi, saya bilang, kenapa Pak Prabowo masih nunggu 2030? Kita akan ke 2045 jadi Indonesia emas itu kalau itu prakondisi yang diperlukan berdasar hitungan-hitungan ini dipenuhi. Tapi kalau itu tidak gitu, kalau kita apalagi soal ideologi, kita ini masih terus selalu memperdebatkan, untungnya kan NU mengatakan kita sudah final NKRI Pancasila gitu. Khilafah itu secara syar'i juga tidak cocok, sehingga yang di Indonesia ini yang cocok juga syar'i gitu. Tidak cocok untuk Indonesia maksudnya. Nah, saudara, janji mensejahterakan rakyat dan sebagainya, ya itu semua akan menjadi janji setiap kampanye, setiap pemerintah, dan langkah-langkah di anggaran di mana itu sudah dipenuhi semua kan prosedurnya. Cuma di dalam pelaksanaannya, nah ini selalu saya katakan, Pak Mahfud, Anda kok di DPR ada begitu kok, Anda diam aja. Kok pemerintah kalah dengan DPR. Oh tuh di pengadilan kayak gitu. Gimana nih negara kok kayak gini? Nah selalu saya jawab, kita nih memilih bentuk demokrasi. Di dalam demokrasi itu celakanya, untungnya banyak tapi ada celakanya. Celakanya kita tidak boleh mencampuri urusan lembaga lain. Seperti saya misalnya ya, ini untuk kita aja. Kalau kita membahas satu undang-undang ke DPR, nanti ada calo di luar itu. Kalau mempengaruhi DPR, jangan yang itu, ini. Ada kasus lapor ke DPR, DPR-nya membela penjahat gitu, misalnya, gitu. Lalu DPR buat keputusan, jerat gitu. Nah kita kan tidak boleh ikut campur. Maka saya katakan, saudara, indeks persepsi korupsi yang terakhir, di mana Indonesia turun menjadi 34 itu, bukan di penegakan hukum, bukan di pemberantasan korupsi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi naik. Tetapi, ya, facilitation, payment, pembayaran gelap itu. Kalau Pak Johan mau naik pangkat, bayar ke Pak Emhas, sekian, udah, beres. Anda mau punya proyek di sana, bayar ke ini. Anda punya proyek di sana, nanti perusahaannya itu tuh sampai sekarang tuh masih ada atur begitu. Itu hasil survei di bidang perpajakan. Di situ disebut bidang perpajakan yang paling jahat. Nah, benar kan? Sekarang sedang terjadi perpajakan, bea cukai, dan kejahatan di pengadilan. Nah, kalau pengadilan jahat, coba kemarin tuh pengadilan membebaskan tindak pidana untuk Surya 106 triliun. Jadi Indosuria ini punya koperasi ya, punya koperasi. Nah, lalu membuat holding induknya. Nah, di sini banyak sekali ini perusahaan-perusahaan kecil, antara lain sekuritas. Nah, orang itu bekerja di sekuritas, nyimpan uang di sekuritas, tapi dimasukkan ke koperasi. Lalu disalahgunakan. Ini kan jelas pencucian uang. Tapi oleh pengadilan dibebaskan tuh. Terus orang marah ke pemerintah. Kok pemerintah kalah ini? Loh, kita kan tidak boleh ikut ke hakim. Nah itu yang saya katakan celakanya demokrasi itu. Bagusnya kita bisa saling kontrol, check and balance. Tetapi jeleknya kita tidak boleh masuk ke situ. Kami nih ngajukan apa tuh? Undang-undang perampasan aset misalnya. Loh, kalau undang-undang perampasan aset berlaku, itu ya, gampang sekali saya bisa ngambil harta BLBI yang 111 triliun. Pokoknya ambil aja dulu, urusan nanti, gitu.
Nah sekarang nggak bisa, kita sedikit-sedikit ngambilnya baru dari 111 triliun untuk kami baru dapat 29,5 triliun. Itu pinjaman yang para bankir itu ngemplang itu loh. Sudah dikasih murah, nggak bayar lagi. Bayarnya itu kan cuma 1/4 dari hutangnya. Itu pun nggak mau bayar. Dan sudah sampai 20 tahun. Kita banyak operatornya itu. Kalau saya katakan, yuk tagih. Ketika mau ditagih gitu, lalu ada yang membela. Itu hitungannya salah katanya. Harus lebih banyak dari itu. Tertunda lagi. Besok ganti pemerintah dihitung lagi. Saya bilang, saya nggak mau diskusi. Sekarang saya ambil. Ngitungnya nanti aja, kalau di pengadilan kamu keberatan maju pengadilan biar ditetapkan. Saya ini salah apa enggak? Kita ambil. Nah, tapi banyak saudara, harta-harta yang dijaminkan ke pemerintah dulu itu dijual di tengah jalan. Kalau ada perampasan aset, undang-undang perampasan aset kan lebih mudah. Tetapi ini DPR enggak setuju. Apa setujunya DPR? Coba lagi ini, undang-undang pembatasan transaksi uang tunai, uang kartal. Pak Imam Suharjo mau bertransaksi dengan Pak Robikin. Itu harus kalau transaksinya lebih dari 100 juta harus dari bank. Pak Suharjo nurunkan dari bank dengan rekening nomor sekian dikirim ke rekening bank nomor sekian. Bisa dikontrol kalau itu korupsi bisa dikontrol. Ini uang apa untuk apa? Gitu. Nah, kita mau buat undang-undang itu aja. Ditolak. Karena apa? Karena sekarang tuh korupsi pakai uang tunai. Saudara, ini sungguh-sungguh nih. Di sebuah daerah Indonesia di daerah Indonesia Timur nih. Ada uang transfer dari pusat 600 miliar. Besoknya diturunkan 400 miliar. 400 miliar turun dari bank tetapi tidak dikirim ke bank, diturunkan tunai untuk program pembangunan. Enggak ada laporannya. Tahu apa? Sesudah diselidiki oleh intelijen, uang tunai ini bawa ke Singapura. Ditukar uang dolar di tempat perjudian lalu bawa pulang ngakunya saya menang judi katanya. Padahal dia enggak berjudi, cuma nukar aja. Nah, ketika mau diperiksa lari, akhirnya saya katakan tangkap aja. Tangkap. Bertahun-tahun enggak berani nangkap orang kayak gini, saya tangkap. Gitu. Ah, itulah sebabnya kami mengajukan nih uang RUU ini, tapi sampai sekarang ditolak itu oleh DPR. Nah, orang marah, kenapa itu tidak disahkan? DPR yang enggak mau. Pemerintah enggak bisa maksa, enggak bisa. Kalau pemerintah maksa kembali ke zaman Pak Harto, sewenang-wenang. Ini kan kita dulu tidak mau zamannya Pak Harto. Masa suruh maksa kayak zaman Pak Harto? Kalau mau ayo, saya bisa. Saya bilang, beri saya kekuasaan seperti Pak Harto dulu. Itu bisa melakukan itu. Tapi kita kan tidak mau begitu. Mau memberdayakan DPR. Memberdayakan Mahkamah Agung dan sebagainya. Nah, saudara, lalu Pak Imam, nanti bukunya Pak tentang pemberantasan korupsi bisa kita serah terima di sini. Pak Imam Suharjo, ya itulah Pak. Jadi NU itu kelebihannya Pak. Satu, aset tentang paradigma, filosofi, konsep, dan pemahaman-pemahaman tentang kemasyarakatan yang kemudian citranya NU itu Islam yang moderat, inklusif, mudah bekerja sama, cara beragamanya lebih mudah diterima, lebih mudah dihayati dan sebagainya. SDM-nya sebenarnya unggul, tetapi NU belum bisa mengelolanya. Sekarang sudah terjadi persilangan tadi NU dan Muhammadiyah itu sudah tidak. Ya, kalau Muhammadiyah enggak kunut, NU kunut, sekarang sama aja di kampus-kampus Muhammadiyah itu sholawat badar kalau ada tamu mulai udah dan sholawat badarnya lebih merdu dari sholawat badarnya NU. Pak Amin Rais dulu ketika dibilang Muhammadiyah enggak bisa kunut, loh saya kunut bisa lebih panjang dari kamu, kata Pak Amin Rais ya. Udah bisa lah terjadi persilangan. Tidak apa-apa gitu. Tapi ya tentang gini Pak, keunggulan kompetitif tadi.
apa ya keunggulan kompetitifnya? Karena kalau dilihat dari sudut perguruan tinggi kita kalah sebenarnya dengan masih kalah dengan Muhammadiyah. Tetapi nampaknya Pak, sekarang universitas Islam terbaik di Indonesia berdasar penilaian secara internasional itu adalah Universitas Islam Malang. Sudah kalah semua, Muhammadiyah kalah dengan Universitas Islam Malang. Artinya bisa kita membuat universitas seperti Universitas Islam Malang. Tapi Universitas NU selain Universitas Islam Malang, saya kira belum banyak yang bisa bunyi. Tapi Universitas Islam Malang itu kunjungan dunia internasional, banyak orang itu hebat. Yang baru bisa bunyi gitu. Ya nanti tolong apa yang mau dikerjakan sampaikan ke Pak Robikin nih biar diolah oleh PBNU gitu. Apa yang harus dilakukan oleh itu? Iya bahwa kenapa NU itu bertahan bagus karena NU itu inklusif, kompromistis. Dan NU bisa berdiaspora kemana-mana gitu. Kemana-mana aja NU itu ya merasa tidak canggung maksudnya. Nah, kompromistis karena setiap pemerintahan selalu ikut. Bung Karno berkuasa ikut, Pak Harto berkuasa ikut, Pak Harto jatuh ikut menjatuhkan gitu kan sama. Bung Karno berkuasa ikut, Bung Karno jatuh ikut menjatuhkan. Memorandum DPR GR itu yang buat NU Pak Nurdin Lubis untuk menjatuhkan Bung Karno itu untuk tata hukumnya Bung Karno salah harus dibuat memorandum ini yang sampai sekarang berlaku itu. Padahal dulu pendukung NU. Sehingga kalau di buku mana itu Pak Anden ya ada buku begini katanya orang NU dan orang Muhammadiyah itu saling sindir. Karena apa katanya? Kalau orang NU dan Mas Hume waktu itu kantor NU itu berseberangan dengan PKI, dengan kantor PKI. Di depannya ada Mas Hume. Lalu ini sudah saling sindir kalau NU katanya. Kalau NU itu beriringan dengan PKI, kalau kami berhadapan kata Mas Hume gitu. Tapi kata NU justru kami yang nuntun negara ini tidak sesat gitu. Kami di sampingnya gitu. Iya ya, gitu. Begitu kan ada. Dulu kan ada cerita-cerita begitu tuh. Ya. NU bisa ikut saja. Ada sebuah tulisan. Dulu di majalah Ulumul Quran ngutip menjelaskan tudingan Herbert Fett. Herbert Fett itu pernah menulis begini. NU itu adalah partai dan organisasi oportunis. Oportunis itu selalu ikut yang menang. Pokoknya yang menang diikuti agar dapat gitu. Itu kata Herbert Fett. Itu ditulis, dibahas dengan bagus di majalah Ulumul Quran kira-kira. Pada tahun 80-an saya sudah lupa tanggalnya. Karena waktu itu saya baca asik tapi sudah lupa nomor majalahnya, nomor apanya. Tapi waktu itu majalah Ulumul Quran itu dipimpin oleh Dawam Raharjo. Nah, apa tulisan ini? Ada sebuah tesis waktu itu sedang disiapkan di Australia, berangkat di asumsi NU itu bukan oportunis. NU itu lentur karena dia ikut 4 mazhab. Misalnya judi, SDSB. Kalau pemerintah nganggap ini ingin halal, oh ikut dalilnya Imam Syafi'i aja. Kalau pemerintah katakan pemerintah ini haram aja, dilarang. Dipindah dalilnya ikut Imam Maliki aja gitu. Pindah-pindah gitu. Karena imamnya 4 ikut yang enak. Jadi mendukung setiap pemerintah itu ada madhabnya. Gitu. Itu bukan jelek. Itu bukan oportunis gitu. Itu bukan oportunis. Dan hasilnya kan seperti sekarang. Hasil semua berenuria di mana-mana. Meskipun tidak bisa ikut salam apa gitu. Ya tetap aja NU gitu. Belum pasti dan ngaku NU dan seterusnya. Itu hasilnya menjadi apa? Menjadi apa? Identifikasi diri. Untuk orang ingin mengidentifikasi dirinya bahwa dirinya itu NU. Bukan karena oportunis. Itulah kelenturan madhab-madhab yang dianut oleh NU itu. Nah, iya makanya NU tadi betul-betul sudah berdiaspora dan lebih baik
memang NU itu jangan eksklusif tapi inklusif kemana-mana gitu. Kalau eksklusif kecil, kayak Agus Dur tadi. Yang penting demokrasi dibangun, NU itu bisa masuk dari pintu mana aja, bisa jadi dari pintu mana saja gitu. Kalau sudah masuk, ya ketemu di situ idenya itu tadi, ide aswadanya, ide inklusifnya, ide kosmopolitanismenya dan sebagainya. Nah, saya kira itu aja dari saya. Makasih, Pak. Forum sunyi senyap karena penjelasannya Prof. Mahfud disertai dengan ilustrasi, argumentasi, data, sehingga sangat meyakinkan. Rasa-rasanya kalau kita perpanjang lagi diskusi ini akan membuat banyak orang tidak bisa melakukan aktivitas yang sudah direncanakan. Jadi kita akhiri dengan baik, tapi sebelum kita akhiri, seperti harapan Pak Johan yang Prof. Mas'ud juga, Prof. Mahfud juga berkenan untuk menerimanya. Silakan untuk. Ada dari netizen, sebentar, dari pada Suka TV. Baik, kalau begitu satu, silakan bacakan. Izin, Ge. Silakan. Ya, Prof. Ya, Yusuf pada Suka TV. Dari Fad Roji nih, Pak Mahfud dan Bu Khofifah adalah orang-orang yang mulia dikenal di kalangan NU atas wasilah yang mulia Gus Dur dan tetap eksis sampai sekarang. Pertanyaannya, ini pertanyaan Pak Yusuf atau netizen ini? melanjutkan netizen, wasilahnya saya. Silakan. Pak Mahfud disebut, sorry ini. Pak Mahfud bagi sebagian orang disebut sebagai satrio piningit NU. Nah, pertanyaannya sampai kemudian yang kedua, di berbagai deklarasi projo dan lain sebagainya, beliau elektabilitasnya tinggi sebagai wapres. Ini menunggu jawaban orang-orang NU, apakah Pak Mahfud berkenan jika berkontestasi di 2024, ini harapan terbesar karena Satrio Piningit itu katanya ini Pak Mahfud. Dan sebagian orang mengatakan beliau adalah terah dari Trunojoyo yang bisa mengalahkan Raja-Raja Mataram. Terima kasih. Terima kasih. Jadi rupanya itu pertanyaan netizen awalnya, lanjutannya pertanyaan Pak Yusuf. Oke, Prof. Mahfud boleh menjawab apa adanya atau boleh menjawab dengan simbol-simbol atau lambang-lambang atau bahkan tidak menjawab. Sepenuhnya mikrofon saya serahkan ke Prof. Mahfud. Wajib dijawab dong. Baik, begini, saudara, kalau pertanyaan atau dukungan seperti itu terjadi di tahun 2019 dan 2014, pasti saya kapitalisasi agar semakin besar gitu. Ya dulu buktinya saya masuk ke hampir final gitu. Karena ada berita seperti itu, kita kapitulasi, kita komunikasikan bahwa ini ada dukungan diperbesar. Nah, tapi sekarang saya tidak akan mengkapitalisasi itu. Biar jalan. Saya tidak akan bilang, wah saya mau ke sana, saya tidak mau ke sana. Biar jalan saya, karena begini filosofi saya. Jabatan-jabatan itu seperti merpati. Kalau didekati lari dia. Kalau kita tinggalin dia yang mendekat. Itu. Dan yang penentunya itu Tuhan pada akhirnya. Saya kemarin bercerita di Mary Riana podcast itu. Pak Mahfud, Anda kecewa enggak ketika sudah hampir jadi wakil presiden, hanya jam terakhir tidak jadi? Enggak kecewa, tidak kecewa, tapi kaget. Saya bilang, kenapa? Kenapa harus kecewa? Wong Bung Karno itu sudah jadi presiden 20 tahun aja diturunkan. Karena politik. Pak Harto 32 tahun seperti kaisar, raja di raja, jatuh juga.
Gus Dur berkuasa melalui pemilihan yang sah, dijatuhkan juga. Lah saya ini belum jadi apa-apa kok mau kecewa? Lah, kan saya tidak kehilangan apa. Saya tidak kehilangan apa-apa. Bung Karno kehilangan kekuasaan, Pak Harto kehilangan, Gus Dur juga kehilangan. Saya belum jadi apa-apa kok mau kecewa? Ya biarin aja, saya bilang. Iya kan? Lalu saya bercerita, jabatan tuh kalau dicari tidak dapat. Waktu saya dulu ikut pemilu mendukung Pak SBY. Ini disiarkan langsung, kan biar didengar. Mendukung Pak SBY. Itu Pak SBY itu bilang ke saya sampai 4 kali. Satu di pesawat, yang kedua di Hotel Four Seasons, saya juga diundang ke rumahnya di Cikeas. Pak Mahfud, kalau saya terpilih menjadi presiden, nanti Pak Mahfud jadi menteri. Sudah disebut portofolionya. Waktu itu menteri kehakiman atau menteri dalam negeri atau sudah disebut lah pokoknya gitu. Kalau nanti saya menang, misalnya dari PKB ada 2 menteri, 1 Pak Mahfud, 2 Pak Alwid. Kalau lebih dari itu ada Khofifah, ada Hikam. Disebut oleh Pak SBY. Sampai 4 kali saya ketemu. Tapi begitu Pak SBY jadi, saya dipanggil pun enggak. Kalau Tuhan enggak mau kan? Enggak dapat. Padahal saya jadi tim suksesnya betul waktu itu. Ikut kampanye harus menangkan, karena saya dijanjiin jadi menteri. Karena saya ingin waktu itu. Enggak jadi. Ya sudah gitu. Tapi sesudah itu, ya sudah Pak SBY mungkin dapat tekanan terlalu banyak alternatif. Ya sudah, saya enggak dapat. Tapi beberapa saat setelah itu saya ditelepon Pak SBY tengah malam. Pak Mahfud, saya baru pulang dari luar negeri. Ya Pak, selamat datang. Alhamdulillah kita bisa kerjasama lagi apa Pak? Malam ini juga saya tanda tangan nih Pak Mahfud sebagai Ketua MK. Dulu enggak dapat menteri, sekarang Ketua MK. Ketua MK itu kedudukannya sejajar presiden. Artinya mejanya itu sama. Iya, kalau presiden di sini, ini Ketua MK, MPR, DPR gitu, satu baris yang di belakangnya menteri. Nah, saya dapat ditandatangani oleh SBY ketika saya tidak berharap apa-apa pada SBY. Dipilihnya oleh DPR, dipilih di MK, lalu diserahkan ke presiden untuk dibuat SK-nya, datang SK-nya. Nah itu yang saya katakan, jabatan tuh kalau dikejar pengen dapat, enggak dapat. Kalau saya enggak ngurus, dapat. Sama ketika Gus Dur ngangkat saya itu kan, Bapak-bapak, Ibu ini Pak Endin, Pak siapa, kan tidak ada yang kenal saya itu siapa. Tapi tiba-tiba Gus Dur manggil saya menjadi Menteri Pertahanan coba. Saya merasa, pikiran saya tuh Gus Dur tuh tidak kenal dengan saya. Tapi dia kenal ternyata, saya dipanggil suruh jadi menteri. Saya sih pasti kenal Gus Dur, orang besar, presiden. Tapi dia manggil saya, kemudian di mana saya mengira Gus Dur pernah kenal, tapi mungkin menurut saya enggak mungkin diingat, cuma ketemu di seminar, jemput gitu, udah 16 tahun sebelumnya, kok tiba-tiba sekarang lalu manggil jadi menteri. Nah itulah jabatan menurut saya. Sehingga kalau saya ditanya, Pak Yusuf gimana Pak? Ya biar mengalir aja lah. Gitu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik kepada bangsa ini. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya kira menarik sekali ketika menyebut bahwa jabatan itu seperti merpati. Dikejar bisa lari, diam bisa dapat. Kalau Wapres, Kiai Ma'ruf Amin memang menyebut hal yang senada. Jabatan itu kategorinya adalah khatwa robbaniyah. Sesuatu yang sifatnya given. Maka kalau sudah saatnya ya akan datang sendiri meskipun tidak perlu dikejar-kejar. Tapi tidak berlaku bagi caleg barangkali ada. Baik teman-teman semuanya, saya kira diskusi ini sangat hangat. Sekali lagi applause untuk kita semuanya, khususnya ke Pak Menko Polhukam. Kita doakan sukses selalu, tapi tentu saja sebelum untuk sukses itu harus sehat walafiat dan hidupnya perlu keberkahan. Sebelum kita tutup secara resmi, kita persilakan penyerahan buku. Mohon diterima. Enggak apa-apa. Dibuka dengan. Mohon agak minggir biar dapat kamera. Kamera sana dapat. Iya nanti kita tutup secara resmi. Biar dulu. Kita tutup dengan
Baik Pak, terima kasih banyak Pak Mahfud. Ya Pak, ini saya buat kaitan dengan birokrasi Pak. Terima kasih banyak Bapak. Iya, makasih banyak. Ya, oh iya. Kita kasih plus, terima kasih bukunya, sumbangsi pemikiran yang luar biasa. Saya persilakan kembali ke tempat. Sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat, berkah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama dan satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Mohon maaf atas segala salah khilaf baik Prof Mahfud, Bung Din maupun saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.